Tantang. Coba kalau Imam Syafi'i 3 kali batal. Batal sembahyang. Bahkan dia sholat 3 kali. Tidak boleh menambah gerakan di luar gerakan sholat. Batal. Nah, gitu. Perdalam lagi. Bukan mengubah, bukan, tapi ini wawasan. Supaya kita, kalau kita itu pahamnya cuma satu, paham mazhab Imam Syafi'i, kalau ada yang gerak tangannya, gimana coba di samping kita, pasti kan kepikiran sama kita, ya batal sembahyang. Kenapa dia nggak, kita mikirnya aneh-aneh gitu, dia terima dengan itu membuat kita tidak tenang, tidak bahagia. Makanya ya quotes-nya itu, kata-kata bijaknya itu adalah kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kepahaman kita terhadap Islam. Makanya terus kita belajar gitu. Nah, ada sambungannya ini. Karena tidak semuanya orang bahagia itu karena harta, ya kan? Hartanya banyak. Bahkan kata Imam Ali, orang yang hartanya banyak ini bisa akan susah tidurnya. Karena dia akan Dia akan menjaga harta itu. Kata Imam Ali kan begitu kan. Kita punya motor misalnya ya. Punya motor baru. Lelah teperangan kita tuh lamun bawa bawa lasar ulun. Iya, takut kita. Karena itulah harta kita yang, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Makanya tidak ada Allah jamin orang yang punya harta banyak itu bahagia, enggak ada. Enggak ada kata-kata Allah dalam Al-Qur'an orang berharta akan bahagia, itu enggak ada jaminan. Maka kata Allah, orang yang akan bahagia itu yang takwa. Bukan hartanya, bukan karena derajatnya, tapi takwa. Dan takwa ini lahir karena pemahaman terhadap agama. Orang yang paham terhadap agama karena memiliki ilmu, paham agama, takwa. Takwa inilah yang disebut dengan bahagia. Ya, makanya disebut dalam Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa yang menjadi petunjuknya? Kitab. Dalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab, inilah Al-Qur'an, la tidak ada raiba, keraguan, fihi, yang ada di dalamnya. Ilmu, paham, takwa. Hudan lil muttaqin, bukan hudan lil kafirin. Bukan petunjuk bagi orang yang berilmu, tapi yang bertakwa. Yang bertakwa. Dan takwa itu dia melahirkan keberkahan. Makanya ada sambungan kata-katanya. Kebahagiaan itu berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap Islam kita. Dan keberkahan hidup, ketakwaan hidup itu keberkahan hidup itu berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang takwa itu berkah hidupnya. Berkah hidup. Dan para nabi itu tidak banyak, tidak semua nabi kaya raya, tidak semua nabi kaya raya. Bahkan ada orang yang bertakwa di saat mereka sangat menderita. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam kurang lebih 18 tahun menderita penyakit, 18 tahun. Sakit 18 tahun. Tapi dengan sakitnya itu menambah imannya. Lalu itu sakitnya masih dia terlalu sembahyang. Badek lagi, kamu tersinggung enggak, maaf. Ya, azan, sholat, padahal bukti cinta kepada Allah itu, masya Allah, itu ada dalam Al-Quran, dalam Quran surah Ali Imran, sebelah kiri ya, bagian tengah tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apakah kalian mencintaiku, kata Allah. Benar enggak cintai aku? Benar enggak taat sama aku? Benar enggak engkau mengharapkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah? Benar enggak mau bahagia di dunia dan di akhirat? Ya, apa petunjuknya? Fattabi'uni, ikuti ajaran, ikuti aku, ikuti Al-Qur'an. Salah satu contoh sederhananya kalau dipanggil Allahu Akbar, Allah salatu. Biru-biru ni sembahyang. Baris terlanjut. Itu tak di dunia, ciri-cirinya di dunia.
apalagi kita akan mampu bangun di sepertiga malam. Masya Allah, ini nih, ya. Orang yang mampu bangun sepertiga malam tidak akan pernah ditolak doanya, akan diijabah. Kalau tidak diijabah doanya saat itu, Allah sedang mempersiapkan apa yang Allah lebih tahu daripada doa yang diminta. Nah, hati-hati ini. Karena setiap kita itu berharap dan selalu berharap bahwa doanya dikabulkan. Pendapat kita itu bagus, belum tentu bagus menurut Allah. Betul enggak? Kan mintanya kita itu luar biasa, minta kita macam-macam. Istri 3, istri 3. Anak 3 gitu ya. Ustaz Halil maaf keceplosan. Pokoknya aku ingin macam-macam gitu kan. Enggak ini kok susah banget ya kerjaan, pendapatan yang apa ya, hidup yang mapan, pendapatan yang banyak. Belum tentu kita bisa lebih taat dengan apa yang kita doakan. Belum tentu itu. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka Allah kasih di waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam Quran surah Ad-Duha, gitu kan? Ya, itu ada kata Allah Tabaraka Ta'ala pada dibuka surah Ad-Duha. Coba dibuka. Kau kabulkan doanya. Ya. Lama berdoa tidak dikabul-kabulkan. Ternyata ada kalimat Allah yang menegur kita di situ. Bagaimana kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masya Allah. Ya. Allah tahu kapan kita akan diberikan. Allah tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan. Beda dengan apa yang kita doakan. Dan terkadang tidak hanya dari permintaan kita, terkadang karena cara kita meminta kepada Allah. Dan bukan saja karena cara kita, tapi karena waktunya yang tidak tepat. Makanya harus dicari waktu-waktunya. Waktu-waktu istijabah doa kita itu di sepertiga malam. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita belajar. Ya, kita coba nih. Kita coba. Ya Allah Ustaz, subuh doang susah loh. Makanya kita agak malu kadang-kadang gitu minta sama Allah itu kita malu gitu. Ya kan? Atau mungkin itu penyebabnya antum semua, kita semua itu malu doa yang dahsyat. Padahal Nabi Sulaiman itu doanya ngeri itu, ngeri. Ya Allah berikan aku mulkan kerajaan yang belum pernah Engkau berikan kepada nabi-nabi sebelumku, dan Engkau tidak akan berikan kepada nabi-nabi setelahku. Yang tidak pernah Engkau berikan kepada nabi-nabi sebelumku, dan tidak akan Engkau berikan kepada nabi-nabi setelahku. Bahasa kita ini egois banget loh. Nabi Sulaiman itu doanya ngeri banget, minta kerajaan, kekayaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi itu yang sebelum Allah utus, dan tidak akan diberikan kepada nabi-nabi setelah Nabi Sulaiman. Ngeri banget. Makanya Nabi Sulaiman itu orang pemuda yang bertakwa dan pemuda yang kaya. Keren. Makanya doanya begitu. Kenapa doanya begitu? Pede dia berdoa. Karena kenapa? Dia dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Nah kita kadang kita entah habis berbuat apa, kadang mau minta sesuai itu. Jangankan maaf ya, jangankan kepada Allah, sesama kita aja. Kalau kita pernah berbuat sesuatu, maaf, tanda kutip kesalahan, lamun tebedai kacebatur lah, hai tidak, betul ya? Ada tidak ya? Ada rasa kita nggak enak sama teman. Kalau kita pernah berbuat sesuatu yang salah, itu. Apalagi kita meminta sama Allah gitu. Tapi ketahuilah bahwa apapun yang kita pernah lakukan, setinggi gunung Uhud, setinggi gunung yang lebih tinggi daripada gunung-gunung yang ada, tapi kalau kita betul-betul bertaubat, memohon kepada Allah, Allah tidak pernah melihat apa yang sebelumnya kita lakukan. Allah melihat bagaimana permintaan taubat kita.
saat itu. Masya Allah, luar biasanya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, makanya jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada seorang sahabat yang jahil sama Rasulullah, jahilnya luar biasa. Lihat istilahnya bengek. Jahil. Siapa namanya? Kalau bahasa kita jadi bani-bani Rasulullah itu bukan kelas tuan guru, bukan kelas habaib, bukan kelas ulama, bukan. Rasulullah datang suatu saat ada tamunya jauh, tamunya mau belajar Islam. Iya, para alim bisa jauh. Bareh baik dan motor nalin di batur. Ini Nuaim ini, ya Allah, bahasa kita mohon maaf ya kalau keceplosan, bahasa kita yang kurang bagus jadi gitu. Ada tamu jauh yang datang mau belajar kepada Rasulullah, datang dia polos, bawa unta. Masya Allah, untanya diikat. Itu Khalid bin Walid. Sebelum ini khamar diharamkan. Masih belum ada aturannya. Makanya asbabun nuzul ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan kejadian saat itu. Nah, ini Khalid bin Walid ya kan, dan sahabat lagi mabuk, lagi minum, Rasulullah di dalam. Lagi pada mabuk di luar. Datang Mu'ayyad. Dilihat. Wah, besar juga unta ini ya. Allah. Lah, beliin unta ini. Dibilang sama sahabat yang, berani enggak? Ngapain? Potong leher unta itu. Kita potong unta itu. Oh, jangan, ini tamu Rasulullah. Kalau berani coba ayo. Nanti saya yang tanggung jawab. Betul Nuaiman itu. Langsung Khalid langsung ditebas, dipotong, dimakan, dibawa, dibakar di mana mungkin ya. Habis unta orang. Malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu orang datang belajar Islam. Nanti sama Rasulullah berani. Kalau kita malu kita kan, malu kita ada tuan guru datang gitu. Misalnya sendal tuan guru hilang, lah berpikir lilit, sendal tuan guru hilang, atau motor yang dipakai tuan guru itu hilang. Gimana perasaan kita malunya gimana? Ini Nuaiman, ya Allah beraninya. Ya, bahasa kita luar biasa gitu. Akhirnya ontanya dipotong ontanya, dimakan sama mereka. Dicari ontanya, mana onta saya? Mana onta saya kalau nggak ada gitu kan? Malunya Rasulullah SAW. Tapi Nuaiman ini di mana-mana diceritain sama Rasulullah setiap dia ngisi pengajian, diceritain. Dia agak bandel, dia agak bahasa kita agak bengil, tapi dia nggak pernah bisa tenang hidupnya Nuaiman ini kalau tidak melihat Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasulullah, lagunya bengil. Cintanya kepada ulama, cintanya kepada Nabi, membuat Nabi itu Masya Allah. Sampai-sampai si orang buta yang datang gitu, dia cari suatu saat, dia cari tempat tipis, tempat kencing. Iya, Arno Aiman ini mulia ya. Dia bilang, oh ada di depan, ayo saya mau kemana Pak? Oh, saya mau cari tempat tipis. Dia antar sama Nuaiman, dipegang tangannya, jalan dia tempat ditaruh tempat kencingnya, tempat pas orang tempat sholat di masjid. Nah di sini dah tempat kencing. Orang buta kencing orang ini. Teriak sahabat-sahabat tuh, kenapa kencing di sana? Saya tadi dikasih tahu sama seseorang, katanya di sini tempat kencing. Pasti kata sahabat, pasti ini perbuatan Nuaiman ini. Pasti. Marah dia orang buta ini. Saya kata orang buta ini, saya tidak akan pulang. Dan ini pendatang nih, saya tidak akan pulang sebelum saya ketemu sama orang tadi itu. Saya akan dendam, saya akan hukum dia. Dicari Nuaiman kemana-mana, sembunyi Nuaiman, lari dia. Berapa waktu lagi datang lagi, dicari ketemu sama orang buta ini. Mau kemana gitu kan? Lupa suaranya gitu. Saya mau cari orang yang pernah membohongi saya disuruh kencing di tempat masjid, saya dimarah katanya. Oh gitu, saya hantar ya ke orangnya itu. Padahal dia itu yang ngomong. Utsman bin Affan kalau tidak salah lagi sholat.
di masjid, diantar sama Aiman. Nah ini dia ini orangnya membohongi ini. Pukul aja, dipukul. Utsman bin Affan dipukul sama Nuaiman, deplang, teriak sahabat, Khalifah Rasulullah dipukul, mau dibunuh gitu, lari semua orang ditangkap. Kenapa? Katanya ada orang bilang ini yang membohongi saya. Itu Utsman bin Affan yang dipukul. Coba, berani sekali. Ada tuan guru bohongin orang, ada tuan guru sholat, kita pukul gitu kan. Tapi kenapa? Dia sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu benar-benar dia taubat. Ada seseorang juga yang datang ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya kepingin berislam, saya kepingin masuk Islam, saya ingin belajar Islam. Oh bagus kalau begitu. Apa yang akan saya lakukan? Tapi ya Rasulullah, saya tidak bisa berhenti untuk minum khamar. Oh kalau begitu kata Rasulullah, lakukan saja dulu. Tapi yang penting satu, jujur aja. Jujur aja. Nggak bisa saya berhenti minum khamar, katanya kepada Rasulullah. Yang penting mau ngaji dulu. Ini tahu ngaji Ustaz, datang baik. Datang aja. Ya. Makanya yang paling penting kita cari itu yang nggak bisa ngaji gitu kan. Kalau udah ngaji ya tambah lagi ilmunya. Kalau yang belum ngaji datang. Ini ada sahabat nggak bisa berhenti minum khamar. Kata Rasulullah, ya lakukan saja. Tapi permintaan saya cuma satu, jujur aja. Oh ya Rasulullah, dilakuin. Udah masuk Islam, bersyahadat. Sudah ikut ini kok dia. Udah ngaji dia. Ketika ditanya sama Rasulullah, ditanya dia. Pas ditanya, di situ tumbuh rasa malu. Ya. Bersemang gitu. Itu ketuaan si Nabi bilang enggak, saya melakukannya. Ya kan? Kalau enggak saya lakukan, akhirnya berkecamuk dalam hatinya. Allah kasih hidayah orang. Allah kasih hidayah karena kesungguhannya, kecintaan. Hanya tadi apa modal? Cinta kepada Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai. Itu kalau kita cinta ulama, cinta kiai, tuan guru, habaib, maka Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama, kepada Rasulullah. Nah sekarang suka aja dulu nih, senang aja. Walaupun mungkin mohon maaf ya, saya banyak kekurangannya, ilmu kurang, kemampuan kurang dan lainnya. Mungkin ini juga Ustadz yang ngajarin saya mazhab-mazhab yang lain gitu kan. Ini karena banyaknya ilmu agama, ini luasnya cakrawala keislaman, kita harus kuasai supaya tenang hidup kita. Makanya nanti ketika ada orang maaf, ada orang yang begini, oh kita tahu, oh dia begitu, tenang gitu ya kan. Kalau ada orang yang seperti, oh dia begitu, kita tenang. Karena ilmu yang kita butuhkan. Makanya kebahagiaan itu tidak bisa kita dengan satu ilmu saja. Kita harus banyak belajar. Tapi ingat, tidak, sekali lagi tidak saya mengajak lu untuk pindah mazhab, tidak. Karena saya sering dikatakan ini, ada kemarin pelunggu juga bisa membahasakan, Ustaz saya mau tabayun, datang dulu tabayun. Bener gak Ustaz? Antum salafi. Saya dengar antum ikut salafi Wahabi, datang. Ini baru satu orang yang tabayun ke saya. Saya tertawa aja. Alhamdulillah ada orang yang mengatakan begitu. Iya kan? Karena belajar banyak ilmu itu resikonya begitu. Maaf aja. Teman-teman salafi garis gurunya Yazid Jawas ya. Jawas yang ada di Jogja ya. Itu keras banget itu, sampai jenggot dia wajibkan, wajib hukumnya. Kalau wajib dong, tidak jenggot. Nah, di neraka kalau nggak jenggot berarti kan. Wajib kan itu lawan dari wajib itu apa? Haram, dosa. Nah, berarti benar dong. Nggak ada pilihan. Jumhur ulama tidak mengatakan wajib, sunnah muakkadah, hampir dekat dengan sunnahnya. Saking masya Allah. Kenapa Rasulullah mensunnahkan? Karena saat itu, zaman itu tidak ada bedanya orang Yahudi dan orang Muslim, tidak ada bedanya. Mereka orang Islam berkumis tebal saat itu, tebal kumisnya. Berjenggot juga tebal, rerek baut bahasa kita. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma farqu bainana wa baina yahudiyun. Ya Rasulullah, apa sih perbedaan kita orang Islam ini dengan orang-orang Yahudi? Mereka berjubah, itu juga berjubah. maaf yang berjubah, maaf ya.
Orang Yahudi, orang kafir juga berjubah saat itu, berjubah. Berjenggot juga sama, berkumis juga sama. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rapikan kumismu, rapikan. Nah, kalau menarik kumis, ya boleh dikuris, dibersihkan bagus. Tafsir rapikan ini baca. Nah ini tuh dia, merapikan itu bisa membiarkan. Adik misal pokoknya rapi, ada kan? Kalau pelunggur dia tuan guru apa, dia potong dirapiin aja, yang penting nggak lebah. Ada yang membiarkan, misalnya orang membiarkan sampai ketutup mulutnya panjang terus dipintil di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Dirapikan itu pasnya, bagusnya itu lebih dekat kepada sunnahnya itu mencukur, lebih dekat ke sunnahnya mencukur. Tapi pun kalau dia tetap masih ada, dirapikan, tidak hidup bergentayangan ya. Nggak hidup banyak gitu, nggak jelas, dirapikan itu sunnah. Boleh ada kumis boleh, tapi dirapikan. Apalagi kalau mau lebih aman, kuris sudah, ya kan? Tapi kalau jenggot disunahkan, nah ini tafsir dan jenggot itu berbeda-beda. Ada yang penting berjenggot, ada jenggotnya gitu kan. Walaupun tebal tapi tidak segenggam. Tapi saya mohon maaf, saya lebih dekat mengikuti hadis riwayat yang mengatakan Rasulullah mengatakan segenggam. Ini segenggam. Kalau lebih boleh dipotong. Tapi banyak juga yang panjang, banyak lebat ya. Tapi itu dalil-dalil yang ada lain ada. Tapi saya lebih dekat kepada segenggam. Nah Ustaz, kalau dia pendek, saya belum temukan itu, mungkin ada tapi masih berjenggot judulnya kan. Mungkin belum panjang aja berjenggot. Ya, tapi judulnya kan berjenggot kan. Tapi mungkin belum panjang aja gitu kan. Kadang ada juga mohon maaf yang ASN, yang PNS itu, apa ya polisi ada yang kayak itu ada. Mau cuman karena peraturan pemerintah dia betul harus rapi. Dia enggak berjenggot. Bahkan ya kasihan gitu kalau PNS itu, bahkan nggak boleh nikah 2 kali, betul nggak itu? Ada aturan. Nah berarti lebih enak kita ya. Lebih bahagia kita berarti. Tabi'uni yuhibbukumullah. Selain Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Masyaallah. Nah khalakoh ini juga dilakukan di Al-Arqam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini dan ikoknya, nggak banyak temannya, nggak banyak. Sedikit udah kayak begini, udah sedikit, nggak banyak. Ini lumayan banyak. Dulu as-sabiqun al-awwalun, para salafus saleh, sahabat saat itu sedikit temannya. Sebenarnya Abu Jahal ya, ya kan? Abu Lahab itu mengintip di Al-Arqam saat itu untuk mendengarkan apa yang dikaji, yang dibahas. Mereka kadang-kadang dalam riwayat yang ada itu, mereka kadang-kadang ketemu sama Abu Lahab, Abu Jahal ketemu sama-sama ngintip mendengarkan. Mau sebenarnya dia belajar, cuman gengsi. Apa kata tokoh-tokoh nanti? Saya ini pembesar, saya ini dari kalangan orang-orang besar. Kalau saya nanti masuk, saya akan dibilang apa? Makanya nggak usah ini ya, nggak usah, ya, nggak usah canggung, nggak usah apa istilahnya, gengsi. Kita belajar aja. Terutama nanti mohon maaf, saya sengaja menyinggung, terutama kalau kita udah masuk mulai menghafal. Ini agak berat ya, saya kasih tahu agak berat. Jangan pernah berhenti walaupun berat, ya. Sabar aja. Sabar. Kalau saya nanti minta sudah mulai menghafal itu ya Allah. Tapi insya Allah, seusia kita pelunggu ini, saya pernah coba nih, maaf ya, saya melakukannya, makanya saya buat pondok. Saya karena pelaku utama, menghafal dalam waktu sangat cepat. Mungkin ada yang lebih cepat. Adik-adik kelas SMA, Nurul Hakim itu sekitar 200-an orang dikirim dulu kan di Paut Hidayatullah itu 200. Siapa yang tidak tahu Nurul Hakim? Pondok besar ya kan? Siapa yang tidak tahu Kapek Aziziyah atau Yusuf Abdul Sattar? Mereka itu pencetak para penghafal Al-Quran. Tapi dikirim dia ke sini, ke IKM yang baru keluar gitu kan, dan tempatnya masih minjem. Dia Paut Hidayatullah, tapi 200-an dikirim. Bahkan kita udah pernah pakai rumahnya Pak Awir ya di situ. Itu 13 orang dikirim. Dikirimnya 2 bulan, tapi dalam waktu 1 bulan bisa hafal 30 juz. 1 bulan.
Masya Allah. Ada yang 28 hari, ada yang 23 hari. Masya Allah. Bisa gitu. Nah, usia-usia kita ini bisa. Kalau tahan banting, Amin. kalau tahan banting. Amin. Gitu. Tapi solusinya kalau lu mau cepat itu ya kalau mau pakai cara saya silahkan. Kalau bisa tapi kalau berani, kalau gentle. Gentle. Karena nanti akan hadir ribuan alasan. Iya, amin. Kalau perlu, saya itu di karantina nggak pernah ketemu sama istri. 2 bulan nggak boleh ketemu, nggak boleh nelpon. Ngeri kan? Bagi orang yang udah menikah batasnya 40 hari, nggak tahan tuh. Pingin ketemu, yang udah nikah, yang belum sabar puasa Senin Kamis ya. Nggak bisa. Ini 2 bulan, 60 hari nggak boleh ketemu, nggak boleh nelpon. Di karantina di Subang. Di karantina itu di satu tempat, nggak boleh kemana-mana. Hafal fokus sebelum sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, asar, isya. Karena sholat maghrib kita makan. Kerjanya hanya hafal Al-Quran. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan selesai 30 juz. Bagi saya lebih cepat istri 2 bulan. Kita pisah itu ya Allah, rindu kangennya luar biasa ya. Korbannya apa pengorbanannya? Masya Allah. Itu ya, berhenti jadi dosen di Jakarta, berhenti kerja di DPR RI, berhenti. Masya Allah, ada tawaran menjadi manajer sebuah perusahaan, maaf ya, itu minimal gajinya 10 juta per bulan. Begitu banyak tawaran itu datang di saat menghafal Quran. Gila. Ini saya bilang, ini gila ini. Ini gila ini. Kalau saya ambil dunia ini udah luar biasa nih. Tapi karena disuruh pulang, enggak. Saya enggak ambil ini. Saya mau Al-Quran aja. Berhenti mengerjakan banyak pekerjaan. Mau ngisi pengajian, khutbah di mana-mana, ngisi di kantor-kantor, berhenti total. Enggak ada pekerjaan lagi. Dan miskin kita saat itu. Tapi Allah kayakan dengan Al-Quran. Masya Allah. Makanya pas pulang itu diminta pulang 1 tahun itu saya nggak berani pulang. Saya sholat istikharah dulu. Sholat istikharah ini pilih sekolah S3 atau mau lanjut, mau pulang, permintaan orang tua. Padahal itu uang sudah ada, mau lanjut doktor di Bandung berdua, dan itu udah ada rezekinya, uang udah banyak. Padahal memang saya tidak dapat rezeki sekolah, cukup sampai S2 aja dulu saat itu. Harus pulang. Akhirnya masalah dengan istikharah, tapi dia bekal Al-Quran. Al-Quran ini Masya Allah, sampai di rumah Masya Allah ya, ternyata Allah gaji kita. Ya kalau menurut saya, kalau saya punya pendapatan nggak mampu saya seperti ini. Tapi karena Allah yang mengurus Al-Quran ini, kan kata Allah gitu, saya yang wahyukan ini dan aku akan menjaga wahyu Allah itu. Ya kita ngaji aja. Makanya pesan almarhum Tan Ulu Hadu ya, pesan almarhum Tan Ulu Safwan. Nah, jangan sibuk cari-cari proposal, cari-cari bantuan. Fokus jaga anak-anak ini, fokus ngajar ngaji. Fokus ngajar. Nanti Allah datang. Masya Allah. Itu saya ingat terus pesan beliau. Makanya nggak tahu kenapa. Secara logika manusia, matematis manusia nggak mungkin ini, nggak mungkin. Kok bisa kan? Makanya Tuhan itu sampai dia mungkin disebut dia sakit keras. Karena setiap saya ditanya selalu dari mana uang, saya selalu jawab dengan kata-kata yang mungkin tidak masuk akal. Saya selalu jawab ini dari Allah. Karena saya mau jawab apa coba? Sampai dicurigai minjem di bank, minjem di sini. Enggak pernah saya. Saya dulu waktu di DPR RI jadi tenaga ahli kerja di situ. Saya tanya sama ustazah saya, ustazah, saya mau kepingin punya pondok besar. Satu pesannya, jangan pernah minjem di bank. Itu aja. Jangan pernah minjem di bank. Lagi Ya. ngapain? Ya itu bahasanya saat itu ya nggak dia sebut sekalipun bank syariah. Tapi bahasanya jangan pernah minjem di bank. Rajanya Rico. Orang yang minjem di bank hati-hati. Ya, kalau di Siapa yang punya pengalaman? Hati-hati, berhati-hati. Bahasa saya berhati-hati. Karena satu belum kita bayar bunganya, belum bayar ini Ustaz. bunga Berhati-hati aja. dibungain. Makanya saya mohon maaf ini ya teman-teman yang kerja yang gini ya. Tapi bagi saya itu akhirnya saya nggak pernah, karena saya takut. Saya takut gitu kan. Ketakutan saya itu kemudian saya coba pelajari ilmunya. Oh ternyata ada asbab. Tapi kalau perlu bisa ini coba aja. Terus gapar. Ya
Kalau sudah mampu gitu kan bisa diatur tapi dengan rapi. Raja Pak ini. Jangan beraninya minjem tapi tidak ada usaha, jangan, bahaya kan? Jangan. Oh itu bahaya itu. Minjem tapi nggak ada usaha. Ada juga, mohon maaf, banyak orang berhasil juga karena minjem juga. Mohon maaf, saya nggak pungkiri nih. Banyak orang besar, pengusaha besar itu berhasil karena minjem di bank. Nggak ada istilah orang berhasil itu tak punya hutang, nggak ada. Kalau perlu tanya saya, Ustadz ada hutang nggak? Jangan ditanya, itu bahaya itu. Susah jawabnya itu. Cuman satu, saya memang menghindari bank. Yang tempat saya minjem itu orang-orang baik. Orang-orang baik. Masya Allah, orang baik itu banyak ternyata di dunia ini. Tapi dengan keyakinan tadi, dekat sama Allah. Allah yang punya rezekinya, Allah yang punya bumi, Allah yang punya segala-galanya. Ketuk pintu langit di sepertiga malam. Dan itu sendiri-sendiri itu. Bangun, itu istri belum bangun. Makanya sunnah itu, mana Ustaz Ari? Siapa yang sudah berkeluarga itu? Ari. Iya, kita yang sudah berkeluarga nih, yang sudah berkeluarga. Sunnah bangun itu kita yang utama. Laki-laki, suami yang diutamakan bangun duluan, jangan istrinya bangun duluan. Insyaallah Ustaz. Kebalik, nggak dapat sunnahnya, nggak dapat pahalanya. Laki-laki yang bangun duluan, suami yang bangun duluan, ambil air, percikan ke istri, bangun sholat. Ustaz, syukur jam 6 Ustaz. Syukur. Sampai lagi kita sembahyang bisa. Kalau ada, maaf nih kalau ada yang tersinggung ya. Maaf ya, saya sengaja. Aduh. Syukur. Kalau masih amal ibadah kita biasa saja, telat saja. Mungkin telatnya doa rezeki itu asbab daripada telatnya kita minta kepada Allah. Masya Allah. Kerasa nggak? Kerasa. Allahu Akbar. Kerasa ya. Nah itu dah dia. Saya suka nonjok soalnya. Itu hati-hati. Makanya sholat panggilan azan itu yang utama. Itu pantas ada riwayat mengatakan, Iza, kalau sholatnya baik, amal-amalnya baik. Ustadz, ya Allah rajin saya sholat Ustadz, tapi gini-gini aja gitu. Oh berarti kita mengharap timbalan langsung ke saat itu. Hati-hati. Allah sedang menyiapkan kita nanti balasannya itu di akhirat. Allah Akbar. Karena kita di akhirat butuh. Saat Allah tahu kebutuhan kita di akhirat, bukan di dunia. Bahkan makanya bersyukurlah, kata Gus Baha itu, bersyukurlah jadi orang miskin. Bersyukur. Karena orang miskin ini lebih dekat kepada ketaatan. Mengingat Allah daripada orang kaya. Pelungguh punya uang 100.000. Kalau mau sedekah 10.000, luar biasa dahsyat itu. Dahsyat. Orang kaya punya uang 1 miliar, dia sedekah, dia 100 juta, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Lebih berkah, lebih luar biasa hebat orang yang sedekah 10.000 itu tadi untuk menyambung nyawa seseorang. Kalau kita aja ini malu kita minta sama orang kaya ya kan? Ya. Malu kita mau minta sama orang kaya itu. Makanya saya syukur jadi orang miskin. Malu kita dekat sama orang kaya itu. Kenapa? Kalau kita dekat sama orang kaya, aduh susahnya luar biasa. Tapi kita kan orang yang biasa-biasa, lebih dekat kepada sesama biasa-biasa kita, lebih enak. Makanya kata Gus Baha itu, bersyukurlah orang yang terbiasa menjadi orang yang biasa-biasa, tapi dengan kebiasaannya dia menjadi orang yang lebih bertakwa. Bahkan timbangan amalnya jauh daripada orang yang berada. Nah, di akhirat sama juga. Hisabnya panjang itu karena banyak bawaannya ya. Oleh-olehnya banyak. Ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Ditanya semua. Kalau yang miskin apa yang mau ditanya? Kata malaikat, liwat lah kamu. Darah ketua, apa yang jauh benar. Itu berkahnya gitu jadi orang biasa. Tetapi kalau bisa, jadi orang yang berada, atau kalau bisa cukuplah. Cukup. Ini mumpung kita masih muda-muda. Maksudnya nanti, Ustadz kalau begitu saya nggak usah kerja deh Ustadz. Saya menjadi orang miskin aja. Takut saya nanti dihisab. Jangan juga. Kalau bisa jadi orang cukup gitu. Misal nih, mau beli motor cukup buat bayar. Mau jalan-jalan sama istri, mau beliin istri hadiah cukup buat beli hadiah. Mau haji cukup buat berhaji. Cukup kan? Cukup. Mau buat rumah cukup bisa buat rumahnya. Cukup. Kan jarang cukup gitu kan. Jangan jadi orang yang udah kalau begitu saat saya begini aja.
saya tawadu Ustaz. Salah itu mengartikan tawadu. Tawadu versi sahabat itu beda tawadu versi kita. Itu salah kita itu. Tawadu kita itu enggak ada, enggak berada dan enggak mau berusaha. Tawadu versi sahabat itu dia kaya raya, kaya, tapi dia seperti orang biasa. Ah, itu bedanya. Dia sahabat itu mana ada yang miskin-miskin. Rasulullah SAW mungkin dalam kisah-kisah yang kita baca, kita sering bilang mengatakan Rasulullah itu miskin ya. Betul nggak? Misalnya kalau dia nikah dari mana itu mas kawinnya? Coba. Bahkan ada mas kawinnya sampai ratusan, puluhan ekor unta, puluhan ekor unta. Rasulullah itu untuk maharnya. Berarti kaya nggak kira-kira? Kita tahunya kisahnya tentang miskinnya Rasulullah. Kita tahunya tidurnya di bawah pohon kurma dengan pelepah daun kurma. Begitulah ketawaduan orang-orang yang kaya, yang melekat pada kekayaan itu ada ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Kalau kaya itu ada takwanya, dia akan tawadu jadinya. Tapi orang yang kaya tidak ada takwanya, dia akan takabur akhirnya. Nauzubillah ini seperti Fir'aun itu. Fir'aun itu coba bayangin, kaya apa yang dia nggak miliki? Kaya luar biasa, kaya sampai dia bilang sama Nabi Musa, Tuhanmu itu bisa apa sih? Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, sini nih. Algo itu sini. Bunuh satu orang. Plak, mati. Tuh, Musa, lihat, saya bisa mematikan. Seperti Tuhanmu bisa mematikan. Satunya biarin hidup tuh kan, saya bisa menghidupkan. Kata Nabi Musa, Allah Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Aneh aja. Tahu nih ya. Tetap dia salah tapi Nabi Musa ini. Sebenar apapun kalau orang sudah fanatik bahwa dirinya benar, kita mau bagaimanapun tetap salah. Hati-hati itu, makanya yang fanatisme itu. Merasa diri paling benar, yang selain itu salah. Ya, sedikit-sedikit mohon maaf ini. Maaf, kita juga kadang sering salah gitu. Saya mungkin berdiri di dua tempat ya. Teman-teman Salafi Wahabi itu sedikit-sedikit membid'ahkan orang, ya kan? Bid'ah, ini haram, ini ahlun nar, selamun yang kagum, selawat bid'ah, apa yasinan bid'ah, ahlun nar, ahli neraka bid'ah. Orang yang ucap zikir la ilaha illallah, kalimat ini kalimat yang mulia yang orang bisa masuk Islam karena kalimat la ilaha illallah. Tiba-tiba karena kita zikir kita jadi ahlun nar. Gimana ceritanya itu ya? Kita juga kadang-kadang gitu, mohon maaf ya, kita di kalangan mazhab Imam Syafi'i itu. Kadang-kadang kita nggak mau terbuka gitu. Fanatik aja terhadap mazhab kita Imam Syafi'i. Fanatiknya luar biasa. Sholawatannya luar biasa gitu kan. Tapi hal-hal yang tidak diajarkan oleh yang mazhabnya Imam Syafi'i kita lakuin. Nah, ini kembali sebut kan. Coba ya mikir. Imam Syafi'i nggak pernah Imam Syafi'i begitu, tapi kita lakuin. Atau Imam Syafi'i melakukannya tapi kita nggak lakuin. Salah satunya khatamnya Al-Quran itu disunahkan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ramadan Imam Syafi'i itu 60 kali khatam 30 juz, 60 kali. Itu Imam Syafi'i, dia tahu ulama, dia lengkap dah kita ini. Ngaku itu doang, luar biasa ini. Memang hebat kita. Kita nggak mau nerima teman-teman yang punya mazhab Imam Malik, kita nggak mau nerima. Ini saya kepingin buka gitu ya, bahwa mereka itu punya dalil, tapi janganlah walaupun punya dalil saling sikat, saling salahkan, saling nerakain gitu, kayak surga punya dia sendiri gitu ya. Repot juga gitu, saling terima aja. Makanya Syekh Hasan Al-Banna mengatakan begini. Syekh Hasan Al-Banna ini tokoh ulama Mesir saat itu mengatakan, bersatulah kalau ada yang sama, bersatulah, carilah kebersamaan untuk bisa bersatu. Kalau ada yang sama-sama aja. Apa yang sama di antara kita, antara mazhab yang ada? Kalau ada yang sama, bersatu karena itu.
Oh kita sama-sama orang Islam, ya udah. Walaupun ada yang satunya isbal, walaupun ada yang satunya tidak isbal. Maaf ya. Kan kalau menurut teman-teman Imam mazhab Malik atau teman-teman Salafi kita sebut di bawah mata kaki kalau kiri ini meninta nih bersembahyang atau pakai sehari-hari ini ahlun nar. ini ahli neraka. Keras mereka. Harus di atas mata kaki. Ini yang sunnah. Nah, menurut teman-teman mazhab Imam Malik ini sunnah ini baru ahlul jannah. Ahlun nar nih. Ya, itu menurut mereka. Nggak menerima mereka kita ini. Padahal hadisnya kata Rasulullah SAW bukan satu hadis itu, dua hadisnya minimal. Dua yang mengatakan kecuali dia khiyala, kecuali dia sombong. Kalau dia di bawah mata kakinya dia sombong, dia mau apa ya? Karena dulu zaman Rasul itu orang itu pembesar itu pakinya besar-besar, yang heros-heros. Itu menunjukkan bahwa dia orang bangsawan. Itu yang disebut dengan sombong, maka itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau kita tidak sombong, tidak masuk, dia artinya ada ilatnya. Ilat, ada pengecualiannya. Kalau kita panjang celana kita, sarung kita panjang, tapi kita bukan untuk sombong, nggak masuk kita menjadi ahlun nar. Namanya kebelian. Ya, Ya kebelian. misalnya dia panjang, atau memang sengaja kita panjangkan, tapi tetap kita nggak sombong. Tapi ada satu pengalaman imam yang makmum ini dia pakai celana panjang ini, terus kita pakai sarung. Satu orang pakai celana panjang sampai di sini, Di bawah mata kaki. sampai orang ini pakai top. Terus imam itu menegur, kan niatnya bukan untuk sombong, Iya. pengalaman dia. Terus sebelum mulai sholat imam itu dia disuruhlah naik ilat. Nah itu gimana? Ya boleh, nggak apa-apa kalau dia terima, bagus. Tapi bukan berarti dia sombong. Seandainya dia enggak apa, Ya kebeluan. iya kebiluan. Misal nanti patut imam itu dia biarkan. Oh iya. Ya, Gimana? ini masuk dia bukan masuk ke syariat tapi masuk ke etika. Ya, etika itu makanya yang baik itu kadang-kadang kalau tidak beretika tidak Tidak baik. diterima oleh orang. Betul ya? Ya. Kan bagus maksudnya. Makanya ada kaidah menegur kejahatan jangan sampai terjadi. Tapi maksud imam itu mungkin Iya. nanti kalau dia biarin ke sana sholatnya enggak atau gimana? Oh enggak. Enggak, Karena tetap sah ya? makanya saya sebut tadi bukan karena syariat. Bukan syariat ya. Bukan syariat. Syariat itu bukan masalah sah dan tidak sah. Tetap dia sah sholatnya. Tetap dia sah. Enggak ada rukun Dibiarkan enggak ada rukun sholat di atas mata kaki. Ada coba bayangkan. Ada rukun sholat, sahnya sholat itu apa di atas mata kaki enggak ada. Itu etika. Mungkin pemahaman imam kita ini yang sholat ini, oh asannya dia ambil riwayat yang asannya kalau sholat lipat itu kaki, lipat itu celana, dilipat supaya mata kita lihat. Iya. Dan dia mungkin pahami ijtihadnya, mungkin yang dimaksud dengan di atas mata kaki di waktu sholat saja. Ada yang punya pendapat begitu. Oh, kalau kita nggak sholat bisa aja boleh dia. Ada yang punya pendapat begitu. Dan kalau dia menegur, alhamdulillah kita yang ditegur sabar ya, Iya. sabar, gitu terima. Kita yakin imamnya bagus maksudnya. Jangan cepet ini, jangan cepet tersinggung, jangan. Bagus itu, karena kita makanya kalau kita tahu ilmunya, oh iya nggak apa-apa, kita justru senang. Kalau misalnya kita tidak ditegur, dibiarkan, apa sah sholatnya? Sah sholat. Karena pun kalau kita jangankan dalam sholat, ya di luar sholat pun kalau kita tidak sombong, itu kita tidak menjadi ahlun nar, tidak masuk ke apa hadis yang tadi mengharamkan atau haramnya isbal tadi. Isbal, makanya itu menjadi ini
Makanya penunggu kalau lihat saya, mohon maaf ya, kalau lihat saya kadang celananya tinggi gitu, pakai sepatu kayak cingkrang gitu kan, kayak aneh banget gitu. Kadang-kadang dibilang, embetan banjir dia. Nah itu biasa aja. Kadang saya sesuaikan dengan tempatnya, udah biarin aja gitu. Kadang kalau saya sendiri itu, kadang dia panjang, ya kan. Kalau main futsal panjang, habis ketutup dia. Kalau misalnya, ya memang celana saya pendek-pendek gitu. Karena hidup di tempat yang ini, yang hampir semuanya rata-rata memahami tentang isbal. Disesuaikan aja. Tapi ingat, jangan ikut-ikutan. Jangan membebek. Kata orang, kita kata orang, jangan, nggak punya prinsip itu. Nggak punya prinsip. Punya prinsip tapi sesuaikan. Kalau misalnya saya pertahankan prinsip saya begini, apa yang akan terjadi? Itu harus tahu. Makanya dalam Islam itu lihat maslahat dan mafsadatnya. Ya, apa manfaatnya dan mudaratnya gitu. Ya mudarat gitu. Misalnya kalau saya akan kekeh gitu kan. Kekeh atau apa? Pakai bahasa kita. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oh, enggak usah, apalagi di masalah Islam. Islam itu dia damai, Islam itu dia enjoy aja. Jangan gara-gara punya prinsip pendapat. Ada kewajiban utama. Apa kewajiban utama? Menjaga ukhuwah al-islamiyah. Dibanding kita kalau dengan syariat, ya Allah nanti kita belajar syariat itu. Yang penting yang kita jaga adalah kebersatuan kita, kebersamaan. Itu yang penting dulu. Dendek gara-gara tuh. Ada yang kunut nggak kunut, beda masjid. Ada yang gerak dan tidak gerak, beda masjid. Bahkan maaf, ada yang disapu dipel masjidnya. Astagfirullahaladzim. Coba. Gara-gara kita sholat di tempatnya. Karena kita disebut apa? Ahlunna. Bahkan nggak boleh salaman. Ada juga gitu yang keras. Teman-teman salafi itu nggak salaman gitu. Coba antum lihat raut muka wajahnya, serem gitu. Kalau sesama dia, masya Allah salaman, wah, gitu ya. Pelukan. Tapi kalau sama kita enggak. Apalagi salaman habis sholat itu bid'ah. Menurut teman-teman salafi. Bid'ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita biasa tuh. Kan kita biasa ya. Salaman. Sampai muter ini buri. Tuh judul lalu tuh salaman. Iya, Pak. Coba kalau teman-teman salafi, itu bid'ah. Enggak ada itu. Wa kulli bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu menyesatkan dan setiap yang menyesatkan itu finnar. Nah, berarti salam itu bid'ah, berarti di neraka. Apa aku di salam di neraka? Nah, kalau kita, karena kenapa saya bahasakan begini? Karena beliau tidak mau belajar mazhab kita, enggak mau. Kita juga yang mazhab Imam Syafi'i itu enggak tahu, mungkin bukan karena enggak mau, mungkin karena enggak tahu kali ya. Saya yakin pelunggu mau belajar. Bagaimana pendapat Imam Mazhab? Misalnya ada yang takbir, maaf nih. Kita buka ya pelan-pelan. Takbir ada yang sejajar, ya kan? Sebahu. Ada yang ini kena daun telinga, ada yang bahkan macam-macam. Nah itu perlu kita kaji. Kemudian kalau sedekapnya ada yang begini, maaf ada yang begini. Karena dia merasakan ada hatinya di sini yang harus dijaga dan seterusnya. Kalau Imam, kalau ada yang mengatakan baina perut dengan dada, sadar di antara keduanya, karena di situ ada rongga, di situ jalan masuknya syaitan, maka dia ditutup. Dan cara sedekapnya, maaf juga ada yang begini ya. Ada yang begini. Macam-macam. Pokoknya boya cari kebersamaannya, apa samanya? Sama-sama sholat. Sama-sama menyembah. Selesai wah. Adik dulu. Pokoknya sembahyang. Dan garu-garu dia tahu enggak datang dia sholat jamaah. Mau sholat di masjid mana enggak ada. Enggak ada, gara-gara itu, gara-gara kita saling bebekian gara-gara itu. Ada satu Ustaz. Sering saya juga jumpai waktu kita sholat di luar, pada saat selesai sholat, assalamualaikum, ada yang tidak diginiin mukanya. Ya. Ya, ada yang begitu selesai langsung. Iya. Ya. Itu
Saya milih nggak musab. Iya, maksudnya Terlalu jauh kalau pergi di tetap sini. sah, tetap sah soalnya. Iya tetap sah. Tapi mazhab apa dipakai ini? Itu Imam Malik. Oh, Imam Malik. Iya. Jadi yang Imam Syafi'i itu yang musab. Iya. Makanya Ustadz Adi Hidayat itu dia nggak musab dia. Kalau dia lagi sholat. Tapi kalau doa Iya. itu sunahnya musab. Doa nih. Doa nih. Iya. Doa. Angkat tangan. Kalau doa itu sunahnya musab. Sunahnya. Tapi kalau lagi sholat itu tidak disunahkan menurut mazhab Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i musab itu tandanya selesai. Ya. Sekedar tahu aja biar Iya. menambah Itu ilmu. perlu tahu itu ya gitu ya. Iya, iya. Saya Iya. iya. Arah Perlu sama nih. tahu deh sekedar Gini aja. kelekep tadi. Ada bait pada sembahyang. Karena ini dalil sekarang itu ininya. Sekarang kasih dalilnya. Dalilnya itu kita lihat apa yang mengakhiri sholat. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai? Selesai. Itu musab wajib apa sunnah? Kalau kita pakai ambil sunnah nggak wajib ya. Iya. Ambil sunnahnya berarti musab jangan nggak musab ya. Iya. Musab. Bagus. Yang musab bagus, yang nggak musab bagus. Bagus. Yang nggak Sama-sama, bagus yang nggak sholat. Oh berarti Ustadz Imam Malik ya. Misalnya peluk berarti udah kayaknya Ustadz ini orang Imam Malik ini. Saya semua mazhab menyesuaikan tempatnya. Tapi saya punya prinsip di saat-saat tertentu yang tidak boleh mengambil mazhab-mazhab itu yang mudah-mudahnya saja itu yang nggak boleh. Nah itu hati-hati ya. Ini yang dilarang. Bermazhab ngambil mudah-mudahnya aja. Misal contoh Imam Syafi'i kena sama istri, apalagi bukan istri ya. Ya, bersentuhan. Sama istri batal wudunya. Batal ya? Iya. Batal. Nah, lamun berhaji ya misalnya, kalau mau pakai bahasa Imam Syafi'i. Oh, udah. Repot. Enggak akan selesai tawafnya. Saya tawaf itu. Keliling tawaf 7 kali gitu. Enggak bisa enggak kesentuh. Padatnya luar biasa. Iya. Kalau dia batal ke satu apa lawan jenis sama istri gimana coba? Enggak kita pegang istri kita hilang ya. Masa kita menikah lagi? Ya Allah, atau ada yang punya modus sengaja gitu. Ada terlalu lewat berani. Astagfirullahaladzim. Masya Allah pegapan. Masya Allah. Itu yang nggak boleh itu gitu. Yang nggak boleh itu mencari yang mudah-mudah. Kalau saya nanti agama Abu Hanifah berarti yang gini aja. Ya Imam. Jangan nanti juga ketika di tengah perjalanan, ketika kesentuh malas kita udah. Kali Imam Malik. Nggak boleh begitu. Mas nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh dia begitu. Itu namanya mencari mudahnya. Harus punya prinsip. Saya pakai mazhab Imam Syafi'i. Lah batal sudah. Harus punya prinsip. Nggak boleh orang Islam itu maaf beda sama orang kafir. Orang kafir itu mirip dekat dengan orang munafik. Ini mohon maaf, saya buka sedikit ya. Bagus pertanyaannya tadi. Maka kenapa orang Islam itu harus punya prinsip? Nggak boleh dia terombang-ambing. Karena orang yang terombang-ambing itu sama persis karakter sifatnya seperti orang munafik. Makanya orang munafik itu banyak sekali. Sampai ada ayat khusus yang membahas tentang orang-orang yang munafik, yang dia kalau dia ketemu dengan temannya yang jahat, ketemu sama temannya yang begini, dia ikut jadi begitu. Kalau ketemu sama orang soleh, saya orang baik kok, amanah, saya beriman, saya orang baik, susah. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu menyampaikan, yang kita susah ngelawan itu adalah orang munafik. Waktu perang, susah sekali dideteksi. Kan orang Islam ya kan? Udah masuk Islam. Tapi karena dia munafik, dia berkamuflase, apa istilahnya? Bunglon. Iya, bunglon. Dia bisa kayak kita. Gimana kita tahu musuh kita? Kan orang kafir udah jelas kafir, bisa kita perangi. Kita tahu siapa, misalnya musuhnya hitam. Udah tahu dia hitam. Tapi orang muslim ini nggak bisa, susah. Dia ketemu sama ini, ketemu dengan kelompok A, jadi A. Kalau ketemu dengan kelompok C, jadi C. Nanti dia bilang ke A, ya C itu musuh saya. Nanti kita lawan mereka.
Pindah dia kecil dia bilang, itu musuh kita, nanti saya lawan, saya temanmu. Nah itu orang munafik, susah, terombang ambing. Maka orang Islam itu punya prinsip. Pelunggu kita semua, kalau sudah mazhabnya Imam Syafi'i, perdalam ilmunya mazhabnya Imam Syafi'i. Jangan berubah-ubah, jangan. Nanti repot. Nanti kalau udah kita kuasai, ada itu kitabnya. Ya, kitabnya itu, masya Allah, banyak itu kitab. Kalau mau kuasai kitabnya Imam Syafi'i, Insyaallah. kitab yang pertamanya itu Al-Um. Kalau Imam Malik kitabnya apa namanya? Kitab namanya Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta. Tombol-tombol kita tuh. Banyak sekali, ya Allah. Jadi masih Imam Syafi'i aja kalau kita pelajari, ya luar biasa. Dan cerdasnya Imam Syafi'i, saya sangat bangga, senang sekali. Imam Syafi'i ini anak muda yang sangat cerdas. Coba kayak beliau, luar biasa, cerdas. Masih kecil udah jadi ulama. Diminta dia di hadapan para alim ulama untuk berbicara tentang masalah Islam, perkara Islam. Panjang, enem. Ya Syekh, apakah engkau tidak puasa? Ngapain saya puasa, katanya. Lu kenapa? Kan saya belum balik. Ya coba. Ulama di depannya, kiai tuan guru di depannya. Buka puasa dia, gak puasa. Lu kenapa? Saya kan belum balik, belum wajib katanya. Coba gimana? Nah, itu luar biasa gitu kan. Anak muda, dia dari kecil, Imam Syafi'i, saya ceritakan sedikit. Dari kecil Imam Syafi'i ini itu udah meninggalkan rumahnya. Dia bukan anak manja yang tinggal di rumahnya. Makanya kalau mau alim seperti ini, hilang dari kampung ini. Nah, itu jauh ya. Ya saya sedikit ikutinnya sedikit. Saya hampir sejak aliyah itu udah nggak pernah pulang. Maksudnya nggak menetap ya. Ya, walaupun saya hilang, ya baru kemarin pulang 2016. Hampir kisaran berapa puluh tahun ya hilang. Karena Imam Syafi'i itu begitu kaidahnya. Pulang, engkau pergi waktu masa kecil, pergi hilang dari kampung. Nanti kalau udah besar balik. Itu kaidah menuntut ilmunya Imam Syafi'i. Makanya dia pulang Imam Syafi'i jadi ulama besar. Ya. Itu dari kecil belajar dan belajarnya Imam Syafi'i itu masya Allah ya, luar biasa. Tidak belajar satu tempat itu tuh luar biasanya ya Allah. Dia belajar, dia tahu Imam Malik itu ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Bahasanya dulu ya di situ di Makkah Al-Mukarramah. Hijaz namanya, di Hijaz itu disebut Makkah Al-Mukarramah. Belajar di sana Imam Malik itu ada bijaksananya ya Allah. Itu coba nggak pernah Imam Malik membid'ahkan. Sekarang baru ada orang sedikit. Walaupun dia berbeda nih. Walaupun dia belajar, pendapat Imam Malik tidak semua diambil oleh Imam Syafi'i. Enggak semuanya diambil. Karena dia punya ilmunya. Dia berijtihad. Jangan kita ikut berijtihad. Oh, kalau begitu Ustaz, saya belajar sama antum Ustaz, tapi saya nanti berijtihad sendiri. Orang yang berijtihad atau namanya mujahid, ya mujahid berijtihad. Itu ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Kalau kalangan-kalangan kita, kalau hafalan kita masih berantakan, beradur gitu. Enggak cocok kita berijtihad. Enggak cukup apa syaratnya. Orang yang faqih, orang yang hafalannya kuat, qawi, mungkin dobit hafalannya. Bukan itu saja, dia menguasai kitab-kitab yang ada. Itu baru kita. Dan saat ini belum ada orang yang berijtihad. Karena sudah cukup dengan 4 imam ini, ya. Udah cukup kita ngikutin aja. Ikutin aja udah itu. Karena nanti ada yang bilang enggak boleh bermazhab. Ada yang mengatakan gitu, teman-teman gitu. Enggak boleh bermazhab. Kenapa? Kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu kan bahasa teman-teman Salafi. Harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak perlu lewat mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Enggak perlu. Nah, berhenti ke pinter penafsiran hadis ayat coba. Sepinter apa kita menafsirkan Al-Quran ini kalau kita tidak mengikuti para alim ulama 4 mazhab. Mereka ini sudah dijamin, sudah bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu kita ikutin aja mereka. Ini udah enak sebenarnya ini. Udah jadi, udah matang ya. Udah matang, udah jadi ini. Kita tinggal pelajari, rajin-rajin belajar itu aja. Mereka itu ya Allah. Besaran suaranya Ustadz kalau mau Gitu ya. Jadi Imam Syafi'i ini belajar ke Imam Malik. Imam Malik walaupun dia berbeda, dia tidak pernah dia berdebat keras. Iya, nggak pernah dia berselisih, saling terima dia. Masya Allah, ada saling terima. Ada juga Imam Abu Hanifah, saking takzimnya Imam Syafi'i, waktu dia ke kuburannya, makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak egois menggunakan ijtihadnya dalam sholat. Dia ikuti ijtihadnya Pak Imam Abu Hanifah. Ya Allah. Kan dia punya mazhab pendapat sendiri Imam Syafi'i. Misalnya kalau sholat dia harus bagaimana mengangkat tangannya dan tidak bersedekap, atau dia kalau duduk misalnya tawarruk apa namanya? Ada yang begini, ada yang ya itu tidak ya iftiros ya. Apa namanya? Tawarruk iftiros. Dia tidak memaksakan pendapatnya ketika dia menghadiri tempat di mana ulama itu besar. Sama seperti Abdurrahman As-Sudais waktu dia di Jakarta. Dia kan nggak baca basmalah. langsung. Bukan tidak membaca basmalah dengan jahar. Dia baca cuman kecil. Iya. Tapi ketika di Masjid Istiqlal dibesarkan suaranya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibesarkan. Padahal mazhabnya dia tidak dibesarkan. Allah Bismillah. Alhamdulillah. Dia kan begitu. Tapi dia ikutin. Bagaimana luar biasanya mereka ulama besar. Lah kalau kita yang masih baru belajar seperti ini, masa sedikit kita harus saling beda. ya saling ya atur saja, perbanyak. Nanti suatu saat insya Allah sembari kita terus belajar, saya akan membukakan kitabnya tentang bagaimana 4 mazhab ini pelan-pelan ya. Ini pengantarnya dulu. Dan jangan khawatir sama saya, jangan. Atau jangan khawatir saya ngajak antum semua untuk pindah mazhab, jangan. Kalau antum kuasai Imam Syafi'i itu mantap itu. Bahkan saya itu banyak mengikuti itu. Iya, besarin. Karena di pondok ini, maaf ya, kalau di pondok ini setali dari Salafi ada, anaknya orang tua, Muhammadiyah banyak, NU isinya, Jamaah Tabligh banyak pun anaknya. Orang tuanya mesen dia mau belajar ke sini Ustaz, belajar Al-Quran. Kan nggak mungkin saya ngajarin Al-Quran aja. Saya pasti ajarin cara wudu, ya kan, cara sholat. Masa semua biarin mereka nggak ngajarin? Dan kalau saya ngajarin Imam Syafi'i aja gimana? Mereka banyak orang Muhammadiyah, banyak orang. Saya ajarin semuanya. Alhamdulillah ada sedikit ilmu tentang itu. Ada kitabnya lengkap. Alhamdulillah. Saya ajarin. Ini caranya. Kalau yang kunut nanti imamnya, yang mazhab Imam Syafi'i kunut ya. Jangan nggak kunut. Saya suruh kunut. Doa. Yang mazhab Imam Malik yang tidak kunut atau tidak angkat tangannya, ikutin imam. Kunut. Karena adabnya, makanya tadi ada etika ya. Etika. Sama seperti saya misalnya ngisi pengajian nih. Pakai kaos celana futsal sampai di sini nih. Tapi saya pakai apa namanya? Training. Iya. Legging. Terus saya pakai kaos ngisi pengajian subuh Jumat. Kira-kira gimana nih? Isinya kitab, saya bahas kitab. Jangan salah, kitab saya bahas. Tapi saya kayak gitu. Gimana kira-kira? Baik yang saya sampaikan, etika ada tidak sesuai dengan itu, nggak boleh. Makanya makmum itu kalau ada imamnya kunut. Kalau mazhabnya nanti kita sholat di tempat yang tidak kunut, jangan ulang sholat. Jangan ulang sholat. Ya jangan khawatir gitu ya. Hafalannya kuat. Sedikit jawabannya tapi sangat mengena. Apa katanya? Aktsarul murojaah. Perbanyak ngulang-ngulang. Nah, jamaah saya 1 kali duduk itu